Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman kepada Iran. Trump menyebut jika waktu Teheran hampir habis untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dimaksud Trump ialah mengenai program nuklir Iran. Pernyataan Trump disampaikan menyusul peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di Teluk. Ia menyebut bahwa armada besar sedang bergerak cepat ke Timur Tengah. Armada itu disinyalir dilengkapi dengan kekuatan, antusiasme, dan tujuan yang besar menuju Iran. Trump lantas memperingatkan jika Iran bisa menghadapi serangan militer yang jauh lebih buruk daripada serangan yang ia perintahkan Juni lalu. Merespon ancaman tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi buka suara. Ia mengatakan jika angkatan bersenjata negara itu siap menarik pelatuk menghadapi serangan yang ditujukan ke negaranya. Araghchi bersikeras bahwa program nuklirnya sepenuhnya damai. Pihaknya pun telah berulang kali membantah tuduhan Amerika Serikat dan sekutunya bahwa mereka berupaya mengembangkan senjata nuklir. Lebih lanjut, Araghchi berharap Iran dapat segera duduk di meja perundingan. Selanjutnya, menegosiasikan kesepakatan yang adil dan merata yang bisa menguntungkan semua pihak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Iran dengan kapal-kapal besarnya. Merespon hal itu, pihak Teheran mengaku siap menghadapi segala upaya serangan yang ditujukan ke negaranya. Trump menyebut jika armada kapal Amerika Serikat yang dikirim ke wilayah tersebut tengah siaga menerima perintah. Kapal-kapal tersebut diklaim bisa segera memenuhi misinya di Iran dengan kecepatan penuh jika diinginkan. Armada laut ini dinilai dapat memberikan daya tembak yang signifikan bagi Trump jika ia memutuskan menyerang Iran. Lebih lanjut, Trump mengatakan jika 10 kapal dalam keadaan siaga. Jumlah kapal-kapal yang dikirim Trump ini diperkirakan sama dengan jumlah kapal yang dikirim ke Karibia menjelang penculikan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro. Merespon ancaman tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi buka suara. Ia mengatakan jika angkatan bersenjata negara itu siap menarik pelatuk menghadapi serangan yang ditujukan ke negaranya. Araghchi bersikeras bahwa program nuklirnya sepenuhnya damai. Pihaknya pun telah berulang kali membantah tuduhan Amerika Serikat dan sekutunya bahwa mereka berupaya membangun senjata nuklir. Lebih lanjut, Araghchi berharap Iran dapat segera duduk di meja perundingan. Selanjutnya, menegosiasikan kesepakatan yang adil dan merata yang bisa menguntungkan semua pihak. Di tengah ancaman yang dikeluarkan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengeluarkan dua pesan utama. Salah satunya terkait pengerahan besar-besaran militernya jika terjadi agresi militer. Pesan tersebut disampaikan Araghchi melalui akun X-nya pada Kamis 29 Januari 2026. Dirinya menegaskan jika angkatan bersenjata Iran siap menghadapi segala bentuk agresi militer yang akan menyasar negaranya. Ia menyebut jika angkatan bersenjatanya gagah dan berani. Oleh karena itu, pihaknya akan mengerahkan seluruh kemampuan tempur yang dimiliki, mulai dari darat, udara, maupun laut militer Teheran. Araghchi menyebut jika Iran telah mengambil pelajaran dari konflik sebelum-sebelumnya, termasuk serangan militer Israel yang dilakukan dalam beberapa bulan yang lalu. Iran menyebut jika pihaknya tak menginginkan perang, namun apabila negaranya diserang, militernya siap membalas. Sementara pesan kedua yang disampaikan Araghchi ialah terkait senjata nuklir. Ia menegaskan bahwa militernya tak pernah mengembangkan senjata nuklir. Sejak awal, Iran menyebut jika program nuklirnya bersifat damai. Iran mengaku siap membalas serangan musuh yang ditujukan ke wilayahnya. Pejabat senior Iran bahkan memperingatkan bahwa setiap aksi militer Amerika Serikat akan berujung pada kerugian besar bagi Washington. Peringatan tersebut disampaikan oleh Laksamana Muda Habibullah Shayari, Wakil Kepala Angkatan Darat Iran pada Kamis 29 Januari 2026. Laksamana Iran itu mengatakan bahwa negaranya memiliki kemampuan militer yang cukup untuk melukai pihak lawan jika diserang. Lebih lanjut, ia menyebut jika musuh sejatinya telah memahami jika setiap agresi yang dilakukan akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Menurutnya, angkatan bersenjata Iran berada dalam kondisi siap penuh untuk mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, serta sistem politik negara dari segala bentuk ancaman eksternal. Selain itu, militer Iran juga dianggap memiliki sejumlah kapabilitas asimetris, mulai dari rudal balistik, drone bersenjata, dan jaringan proksi. Menurut pejabat Teheran, senjata itu mampu menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah jika konflik meletus. Klaim keyakinan ini turut diperkuat oleh pernyataan pemimpin tertinggi
petinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Dirinya menegaskan bahwa jika konflik bersenjata terjadi, Amerika Serikat akan menderita kerugian yang jauh lebih besar daripada Iran sendiri. Pernyataan ini dinilai sebagai bukti jika Iran bertekad melindungi dan mempertahankan diri dari kekuatan musuh. Ancaman-ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump bak mengisyaratkan perang terbuka. Program rudal balistik dan fasilitas pengayaan nuklir Iran diduga akan menjadi target serangan. Trump tengah mempertimbangkan serangkaian opsi baru terhadap Iran, termasuk serangan terarah yang menyasar petinggi keamanan dan lembaga utama Teheran. Langkah ini disebut bertujuan menciptakan kondisi yang mendorong perubahan kepemimpinan di Teheran. Komandan keamanan dan institusi yang ditargetkan tersebut dinilai bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga sipil saat demonstrasi terjadi. Dengan penargetan tersebut, musuh dapat merebut kendali gedung-gedung pemerintahan dan aparat keamanan. Selain serangan terbatas, para ajudan Trump juga membahas kemungkinan operasi militer yang jauh lebih luas. Hal ini ditujukan untuk memberikan dampak jangka panjang. Target potensial yang dimaksud yakni mencakup program rudal balistik Iran yang mampu menjangkau sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Selain itu, fasilitas pengayaan nuklir yang selama ini menjadi sumber ketegangan antara Teheran dan Barat. Meski demikian, Trump disebut belum memberikan keputusan akhir apakah nantinya akan benar-benar melancarkan serangan ke Iran atau tidak. Pemerintah Iran mulai meningkatkan kesiapsiagaan militernya di tengah memanasnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Saat ini angkatan bersenjata negara itu disebut telah diperkuat dengan 1.000 pesawat tak berawak baru. Ribuan drone tersebut diterima oleh berbagai cabang angkatan bersenjata Iran pada Kamis 29 Januari 2026. Hingga kini otoritas militer Iran belum mengungkap secara rinci jenis dan model spesifik dari 1.000 drone yang baru diterima tersebut. Namun berdasarkan pola pengadaan dan pernyataan resmi militer Iran, drone yang dimaksud mencakup beberapa kelas utama. Drone tersebut selama ini menjadi tulang punggung kemampuan udara tak berawak Teheran. Di antaranya drone pengintai dan drone tempur bersenjata. Keduanya dirancang untuk memperkuat pertahanan dan serangan Iran. Pengiriman drone ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan dan respon cepat Iran. Teheran bersiap atas kemungkinan eskalasi konflik dengan Amerika Serikat yang memanas. Mengingat belakangan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kerap melontarkan ancaman ke Iran. Trump menyebut jika armada besar yang dikerahkannya ke Timur Tengah tak segan menyerang jika Teheran menolak menyepakati perjanjian baru terkait program nuklirnya. Rusia buka suara mengenai meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Kremlin menyerukan agar Amerika Serikat dan Iran memprioritaskan jalur diplomasi di tengah kondisi ini. Hal ini diungkapkan oleh Dmitry Peskov, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 29 Januari 2026. Pernyataan Peskov merespon kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan strategi tekanan maksimum terhadap Teheran, termasuk sanksi ekonomi berat, tekanan diplomatik, dan ultimatum soal program nuklir Iran. Ketegangan ini memicu ketakutan pemimpin global termasuk pemerintah Rusia. Mereka khawatir jika penggunaan kekerasan terhadap Iran akan memicu reaksi berantai. Selain faktor keamanan, Rusia juga menilai kepentingan ekonomi global menjadi pertimbangan utama. Lantaran setiap eskalasi di Timur Tengah berisiko mengganggu jalur energi strategis dan memicu gejolak harga minyak dunia. Situasi tersebut dinilai merugikan banyak negara, termasuk Rusia, yang berkepentingan menjaga stabilitas pasar energi. Oleh karena itu, Moskow mendesak kedua belah pihak untuk mengupayakan perundingan terkait program nuklir Iran melalui mekanisme politik tanpa harus menggunakan tekanan militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.